Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimiaverse. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai soal-soal olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota tahun 2019. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas soal pilihan ganda dari nomor 16 sampai dengan soal nomor 20. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 16. Konsentrasi imin minimum yang diperlukan untuk mengendapkan ion Ag+ dalam suatu larutan yang mengandung campuran ion Ag+ dan Pb2+ adalah. Soal ini membahas tentang kelarutan suatu zat yang dipelajari pada bab hasil kali kelarutan. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Pada campuran terdapat ion Ag+ dan juga Pb2+. Jika kita melihat nilai KSP antara AgI dan PbI2, kita bisa menyimpulkan bahwa AgI akan mengendap lebih dahulu jika ditambahkan ion imin. Hal ini dikarenakan nilai KSP AgI lebih kecil dibandingkan PbI2. Maka dari itu, keberadaan ion Pb2+ bisa kita abaikan karena yang ditanyakan pada soal adalah berapa konsentrasi imin minimum untuk membuat AgI mengendap. AgI terionisasi menjadi Ag+ dan juga imin, di mana pada larutan sudah ada ion Ag+ sebesar 0,1 molar, sedangkan ion imin belum diketahui sehingga bisa dituliskan sebagai S. Kemudian nilai KSP AgI yaitu konsentrasi Ag+ dikali dengan konsentrasi imin. Karena yang ditanyakan adalah konsentrasi imin, maka rumusnya bisa kita modifikasi menjadi konsentrasi imin sama dengan KSP dibagi dengan konsentrasi Ag+. Karena keduanya sudah diketahui nilainya, maka bisa langsung saja kita masukkan angka-angkanya, yaitu 8,3 dikali 10 pangkat min 17 dibagi dengan 0,1 sehingga didapatkan konsentrasi imin yaitu 8,3 dikali 10 pangkat min 16. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Lalu kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 17. Dalam suasana basa, logam kobalt dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi COOH 3 kali. Sementara natrium hipoklorit atau NaOCl dapat dioksidasi menjadi NaCl. Apabila reaksi tersebut disetarakan, maka koefisien reaksi kobalt dan NaOCl adalah. Soal ini membahas tentang cara menyetarakan reaksi redoks. Jika ada yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Untuk menjawab soal ini, kita perlu menuliskan reaksi yang tereduksi dan teroksidasi terlebih dahulu. Pada soal, diketahui bahwa CO teroksidasi menjadi COOH 3 kali, dan jika kita bedah satu persatu biloksnya, CO mengalami kenaikan biloks dari 0 ke +3. Lalu jika kita ingin menyetarakan reaksi menggunakan cara setengah reaksi, maka senyawa COOH 3 kali harus kita ubah menjadi ionnya, yaitu CO3+. Kemudian, karena pada reaktan maupun produk tidak ada yang mengikat oksigen pada masing-masing unsur bebas atau ion CO-nya, maka bisa langsung kita setarakan muatannya dengan cara menambahkan 3 elektron pada produk supaya baik pada reaktan dan produk sama-sama memiliki biloks 0. Kemudian kita ke reaksi reduksi, di mana yang mengalami reaksi reduksi adalah Cl yang awalnya memiliki biloks +1 turun menjadi -1. Sama seperti sebelumnya, zat yang mengalami perubahan biloks kita ubah terlebih dahulu menjadi ion-ionnya untuk bisa menyetarakan reaksi menggunakan cara setengah reaksi. NaOCl menjadi ion OCl-, sedangkan NaCl menjadi ion Cl-. Kemudian, karena pada reaktan terdapat kelebihan 1 oksigen, maka pada reaktan kita tambahkan 1 H2O. Penambahan H2O dilakukan pada spesies yang kelebihan oksigen karena reaksi ini dilakukan pada suasana basa seperti yang dijelaskan pada soal. Lalu akibat penambahan H2O pada reaktan menjadi kelebihan 2 oksigen, sehingga untuk menyetarakannya pada produk kita tambahkan 2 ion OH- sehingga semua unsur pada reaksi ini sudah setara. Terakhir kita setarakan muatannya dengan cara menambahkan 2 elektron pada reaktan supaya reaktan dan produknya sama-sama memiliki muatan -3. Selanjutnya kita gabungkan reaksi reduksi dan oksidasi dengan cara mencari KPK dari masing-masing elektron yang ada. Untuk oksidasi perlu dikali 2 supaya elektronnya menjadi 6, sedangkan untuk reduksi perlu dikali 3 untuk membuat elektronnya menjadi 6. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa mendapatkan jawabannya, yaitu unsur CO kita kalikan 2, sedangkan ion OCl- dikali 3, sehingga koefisien keduanya adalah 2 dan 3, sehingga jika kalian menemukan soal seperti ini, cukup dikerjakan sampai sini saja, dan supaya tidak memakan banyak waktu.
Untuk penjelasannya kenapa sampai sini saja sudah benar, bisa disimak lanjutan pembahasan ini. Setelah masing-masing reaksi dikali, jumlah elektronnya bisa saling dihilangkan karena berada di dua sisi yang berbeda, yaitu reaktan dan juga produk. Terakhir, reaksinya bisa langsung kita jumlah dan dapat dilihat bahwa koefisien CO dan OCl- sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu 2 dan 3. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Lalu kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 18. Berikut ini diberikan deret keaktifan beberapa logam. Ion yang dapat direduksi oleh Zn adalah. Soal ini membahas tentang zat-zat yang berada pada deret volta yang dipelajari pada bab elektrokimia. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Dari informasi gambar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin mudah zat tersebut mengalami oksidasi, maka zat tersebut dapat mereduksi ion-ion logam yang berada di bawahnya. Hal ini dikarenakan jika zat tersebut mengalami oksidasi, maka zat lain yang bereaksi dengan zat tersebut akan mengalami reduksi. Dengan demikian, karena ada dua zat yang berada di bawah Zn, maka kedua zat itulah yang dapat direduksi oleh Zn, yaitu ion Cr3+ dan juga Fe2+, yang sesuai dengan opsi yang C. Soal ini sama seperti soal OSK Kimia tahun 2018 pada pilihan ganda nomor 15. Kemudian kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 19. Suatu sel elektrokimia memiliki diagram sel sebagai berikut. Potensial sel standar yang terukur adalah 0,35 volt dan potensial reduksi keluar adalah 1,36 volt. Potensial reduksi standar dari PU adalah. Soal ini membahas tentang notasi sel dan penentuan potensial sel standar yang dipelajari pada bab materi sel volta pada bab elektrokimia. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab untuk dibandingkan jawabannya. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Dari notasi sel yang ada pada soal, kita bisa menyimpulkan bahwa unsur Pu mengalami oksidasi karena biloxnya naik dari +3 ke +4. Sedangkan unsur Cl mengalami reduksi karena biloxnya turun dari 0 ke -1. Setelah kita mengetahui mana zat yang mengalami reduksi dan oksidasi, kita bisa langsung menggunakan rumus potensial sel reduksi secara umum, yaitu E0 sel sama dengan E0 zat yang mengalami reduksi dikurang dengan E0 zat yang mengalami oksidasi. Pada soal, nilai E0 selnya sudah diketahui dan nilai E0 sel untuk unsur Cl juga sudah diketahui sebagai zat yang mengalami reduksi. Dengan demikian, nilai E0 Pu sebagai zat yang mengalami oksidasi belum diketahui sehingga rumusnya bisa kita konversi menjadi E0 zat yang mengalami oksidasi sama dengan min E0 sel dikurang E0 reduksi atau E0 reduksi dikurang E0 sel. Lalu kita masukkan angka-angkanya, yaitu 1,36 dikurang dengan 0,35 dan didapatkan nilai E0 sel zat yang mengalami oksidasi atau nilai potensial sel reduksi Pu yaitu 1,01, di mana opsi yang paling sesuai adalah opsi yang B. Kemudian kita masuk ke soal terakhir untuk video ini, yaitu soal nomor 20. Elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3 ampere selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang bermuatan +2. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebesar 7,11 gram. Logam X tersebut adalah. Soal ini membahas tentang hukum Faraday 1 pada materi elektrolisis yang dipelajari pada bab elektrokimia. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Pertama-tama, kita bisa tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui, yaitu ada kuat arus, lalu waktu reaksi selama 2 jam yang bisa kita ubah menjadi 7.200 detik, lalu muatan dan dihasilkan endapan sebesar 7,11 gram. Kemudian kita gunakan rumus hukum Faraday 1, yaitu W sama dengan EIT dibagi 96.500, di mana nilai E bisa kita ubah menjadi AR dibagi dengan muatan. Untuk mengetahui unsur apa yang dimaksud, kita perlu mengetahui nilai AR-nya, sehingga rumusnya kita konversi lagi untuk mendapatkan nilai AR, yaitu W atau massa dikali dengan muatan dan 96.500, lalu dibagi dengan kuat arus dan juga waktu. Setelah dimasukkan angka-angkanya dan dilakukan perhitungan, didapatkan nilai AR-nya yaitu 63,5. Unsur yang memiliki AR mendekati nilai tersebut adalah unsur Cu.
Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan apabila ada hal yang ingin diskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.